Oke guys, jadi udah 1 mingguan gue nggak bikin video soal karir. Tapi bukan berarti gue nggak mendokumentasinya sama sekali. Gue cuma lebih ke nggak bikin tiap hari aja kan. Oke guys, jadi hari ini gue habis briefing buat assessment test yang akan dikumpulkan tanggal 15 nanti. Kali ini tuh dari digital marketing agency lagi, dan ini kerjanya remote. Jadi kalau gue keterima di sini, lumayan banget bisa kerja remote guys. Karena bikin tiap hari ternyata bikin gue lumayan burnout, sedangkan gue masih harus punya semacam penghasilan sampingan gitu untuk menyelamatkan hidup gue sementara. Jujur aja kalau ditanya jenuh atau enggak ngejalanin ini, sebenarnya ada jenuhnya juga ya. Karena kan dokumentasi ini nggak selalu seru dan gue harus bikin ini selalu bermanfaat untuk ditonton. Jadi challenge-nya itu adalah lu menata katanya, habis itu mengatur waktunya, melawan rasa malas, dan lain-lain. Dan gue masih coba untuk melawan itu supaya ya bisa lebih diterima lah chance-nya buat dapat kerja dan lain sebagainya gitu kan. Makanya gue lebih menekankan untuk networking dan juga bikin konten yang cepat-cepat dulu supaya ada hasilnya. Ini gue ngomong jujur aja ke kalian karena jujur aja gue selama belum kerja ini gue emang belum dapat duit sama sekali selama 2 bulanan. Gue dapat dikit sih, cuman tetap aja nggak sengaruh bulan-bulan kemarin. Dan gue rasa gue perlu banget buat itu gitu kan. That's why gue tiap hari nggak apply kerja lagi kayak waktu Desember sama November lalu. Karena gue rasa kalau gue tiap hari apply itu rasanya kayak orang desperate gak nggak pada waktu buat upgrade skill gue. Dan seminggu terakhir itu gue fokusnya itu lebih ke bikin social media assessment dan juga ada beberapa project baru sama temen gue. Oke guys, jadi sebenarnya sekarang tuh gue udah ngerjain sejumlah assessment test dan ini udah sekitar 50-60% selesai. Dan berikut buat ininya, hasilnya kurang lebih. Gue spill dikit aja karena gue nggak bisa kasih lihat semua, ini confidential. Ada beberapa kejadian yang lupa gue rekam juga akhirnya, tapi gue coba ceritain di sini aja. Yang pertama, gue itu ngerjain social media assessment mulai dari landing page, copywriting, terus ada buat iklan, ada juga bikin konten gitu. Ada macam-macam lah pokoknya. Rasa sakit dada memang sangat menyakitkan. Habis itu yang ketiga itu gua mulai ngulik cara networking di LinkedIn. Ini baru gua lakukan kayak beberapa minggu belakangan sih, gua kayak ngeriset mindset gua supaya cara gua berjejaring di LinkedIn itu tuh benar-benar ikhlas dan benar dulu gitu mindset sosial medianya. 12 Januari 2024 dan mic gua masih OTW, converter maksud gue. Tapi kabar baiknya, lighting gue udah pada datang. Jadi setupnya kurang lebih kayak gini lah. Masih adjusting sih, tapi ya lu lihat sendiri lah, udah lebih baik harusnya ya. Jadi ketika gue nggak mendapatkan harapan sesuai yang gue mau, gue nggak akan burn out juga karena gue buka LinkedIn itu untuk bersosial, bukan untuk sekedar mendapatkan pekerjaan. Karena kata orang-orang, ketika lo bersosial, lo tertarik sama suatu hal secara antusias, niscaya akan cepat dapat kerjanya. Makanya gue mulai ngelakuin itu gitu. Ya, ini gue lagi di cafe dan gue lagi ngerjain bagian analisa sekarang. Jadi ini udah hari ke-5. Sebenarnya gue kerjain ginian. Gue sengaja ngerjain agak lama supaya bisa lebih punya ruang lebih buat kerjain yang lain. So ini dia yang gue kerjain sekarang. Here we go. Nah, yang pas copywriting ini tuh gua bikinnya tuh pas lagi di luar kota. Jadi di luar kota itu gua kayak duduk di meja, abis itu di meja itu gua kayak ya udah gua proofread copywriting aja gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dibenerin, apa sih yang lo perlu ubah kata-katanya supaya lebih persuasif dan lebih gampang dibaca gitu kan. Kan lu tujuannya kan jualan, jadi harus orang tertarik dulu. Dan kalau bertele-tele orang nggak tertarik, orang nggak bakal baca juga, nggak bakal conversion gitu kan. Nah kemudian pas gue pembuatan copywriting itu gue pakai chat GPT buat bikin copywritingnya karena untuk fondasinya itu kan butuh lumayan cepat. Nanti pas gue udah bikin dari chat GPT, dari promptingnya itu tuh gue tinggal kopas-kopas aja. Habis gue kopas baru gue edit-edit lagi gitu. Nah abis gue edit-edit lagi gue langsung ya udah ya gue
posting lagi, habis gue edit lagi, ya gue personalize sesuai karakter si kliennya ini gitu, supaya nanti konten yang gue buat bisa nyambung sama kemauan dan ekspektasi si klien gitu. Terus habis itu dari sana kan gue jadi tahu nih, oh ntar kalau misalkan si klien A mau ini, klien B mau itu, kan jadi ketahuan gimana cara ini gitu, ngerti gak sih?